Kita melanjutkan di Lukas pasal yang ke-17 ya, Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu boleh membaca tadi ya. Semoga sempat membacanya. Ya, oke, coba kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, Saudara, itu tentang nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itu ya, jadi Lukas 17, Saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 itu berbicara tentang nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Coba kita membaca terlebih dahulu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau atau tercabutlah dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Nah, saudara, nasihat yang pertama yang disampaikan Yesus pada murid-muridnya yaitu tentang penyesatan, saudara. Nah, penyesatan itu memang harus ada. Gitu ya. Yesus berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Berarti harus ada penyesatan. Lalu yang kedua, hukuman bagi penyesat. Nah, itu di ayat yang kedua ya, saudara. Nah, apa artinya penyesat di sini? Ya, kalau membuat orang lain jatuh atau tersandung. Ya, jatuh, tersandung di dalam apa? Pemikiran, ya, pengertian, pemahaman, lalu prakteknya akhirnya juga salah, Bapak Ibu. Nah, ini penyesat yang dimaksud ya. Jadi kalau mengajar, ya, membuat orang lain, saudara, itu pemikirannya, pengertiannya, bahkan prakteknya salah. Nah, dia sudah menyesatkan orang itu, saudara. Nah, dalam konteks ini apa? Tidak membawa lebih dekat kepada Tuhan, atau mentaati firman. Nah, justru sebaliknya itu penyesat, dikatakan Alkitab. Nah, coba kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita membaca Bilangan pasal 31 itu tentang Bileam, saudara. Di pasal-pasal awal memang nggak disebutkan Bileam itu nabi palsu ya, saudara. Ya, ternyata di pasal 31 ayat 16 itu jelas. Karena Bileam ini yang mempengaruhi para istri orang Israel untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan jalan yang benar, kemudian menyembah para berhala, saudara. Nah, jadi nabi palsu itu selalu menjauhkan umat Tuhan dari Allah yang benar, menjauhkan Tuhan dari jalan yang benar, dengan kata lain apa? Membawa mereka untuk masuk di dalam penyembahan berhala. Nah, ini penyesat dalam konteks Perjanjian Lama. Nah, ini yang dilawan oleh nabi-nabi sejati ya, saudara. Jadi nabi sejati lawan nabi palsu atau para penyesat itu. Nabi sejati membawa umat Tuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan, terus mentaati Tuhan, ya, melakukan firman. Tapi nabi palsu membawa umat untuk jauh dari Tuhan, bahkan memberontak. Dengan cara apa memberontak? Penyembahan berhala. Jadi selalu ada dua sebagai objek penyembahan, Allah atau berhala ya, saudara. Seperti itu. Nah, ternyata di 2 Petrus ya, Wahyu juga mencatat bahwa Bileam itu adalah seorang yang nabi palsu, kata Alkitab. Ya. Oke, lalu kalau dalam Perjanjian Baru, saudara bisa lihat di 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 ya. Jemaat di akhir zaman ini seperti apa? Nah, coba ayat firman Tuhan mengatakan, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Ya. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan sound teaching ya. Atau King James menerjemahkan sound doctrine atau suara doktrin yang benar. Ya, atau suara pengajaran yang benar.
Nah, jadi akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, saudara. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi sudah lihat ya, ketika dikatakan akan datang waktunya, sebenarnya sudah datang waktunya. Betul ya? Di dalam perjanjian lama sudah muncul para nabi palsu, lalu perjanjian baru yaitu guru-guru palsu, saudara. Nah, jemaat juga celaka kalau mengikutinya. Bahkan dikatakan apa? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, jadi di mata Paulus ya, yang dia sampaikan kepada Timotius sebagai gembala jemaat di Efesus, bahwa ajaran palsu ya, ajaran sesat itu seperti dongeng, saudara. Ya kan, kita mendengar dongeng itu bukan kebenaran. Ya, dibumbu-bumbui, ditambah-tambah ya, cerita itu ya, itu yang disebut dengan dongeng. Bahkan disebut tahyul nenek-nenek tua. Alkitab berkata, Paulus mengatakan kepada Timotius, jauhilah semuanya itu. Nah, kenapa? Kecenderungan jemaat itu, saudara, supaya memanggil guru-guru untuk memuaskan telinganya. Nah, terjemahan lama ini bagus ya, karena telinganya gatal, Bapak Ibu. Ya, kalau telinga kita gatal kan pasti kita garuk-garuk ya, saudara ya. Nah, digambarkan seperti itu. Jadi jemaat itu telinganya gatal, ingin mendengar apa yang diinginkan, saudara. Apa yang diharapkan, apa yang jadi kesukaannya. Nah, kalau bisa khotbahlah sesuai dengan ya, ada pesan sponsornya, harus khotbah ini, harus ngajar ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, siapa mereka? 2 Petrus 2 ayat 17-19, para guru palsu itu dikatakan menyelewengkan pikiran dan pengertian umat dari doktrin yang benar. Jadi doktrin atau ajaran yang sehat ya, doktrin yang utama ya, primer doktrin ya, saudara, doktrin yang utama yaitu tentang Allah, Kristus, Roh Kudus ya, keselamatan, dosa, pertobatan ya, Bapak Ibu, bahkan sampai di akhir zaman, surga, neraka. Nah, itu kan doktrin yang sangat penting, saudara. Nah, ini tidak boleh diselewengkan ya. Yang doktrin sekunder ya boleh beda pendapat, beda pengertian boleh, saudara. Ada rekan hamba Tuhan ya, dosen juga, dia tanya kepada saya, Pak Tim, coba pandangannya Bapak itu tentang berdoa dengan rohku, berdoa dengan akal budiku. Maksudnya apa, saudara? Kalau berdoa dengan akal budi, ya doa seperti tadi saya berdoa. Nanti terakhir seperti Pak Bambang berdoa. Itu berdoa dengan akal budi. Kalau itu sudah nggak jadi masalah. Semua orang memahami, sepakat. Tapi berdoa dengan rohku, apa maksudnya? Nah, seringkali terjebak toh, saudara, dengan bahasa lidah, dengan bahasa roh, ya. Ada yang menjawab berdoa dengan rohku itu berdoa secara rohani. Lalu saya menjawab, artinya simpel saja Pak, saya mengatakan. Apa itu? Berdoa dengan semangatku. Karena kata lain dari roh di situ kan terjemahan bahasa Inggrisnya kan spirit juga ya, semangat. Nah, saya mengatakan begitu. Loh, kok Pak Tim bisa memahami bahwa itu berdoa dengan semangat? Iya. Berdoa dengan antusias. Saya mengatakan begitu. Ya, karena dikatakan berdoa dengan rohku ya. Jadi artinya dengan semangat. Dan dengan akal budi, dengan bahasa yang bisa dimengerti. Nah, itu bisa beda pendapat Bapak Ibu. Nah, itu doktrin sekunder, silakan. Ya kan? Tapi kalau doktrin primer, nah ini yang nggak boleh diganggu-gugat. Makanya di teologi ada istilah teologi sistematika. Ini di semester 1 mahasiswa itu benar-benar diajarkan ini dengan benar, dengan ketat ya Bapak Ibu. Kalau belum mengerti diulang lagi ya, bahkan sudah semester 2, semester 3, semester 4, bahkan sampai lulus pun, bahkan sudah di S2 pun kadang masih diulang. Ya, karena masih ada juga yang belum paham yang namanya teologi sistematika. Nah, ini harus benar, ini harus sehat, saudara. Sebab kalau ini diselewengkan bahaya, saudara. Ya, nah itu yang terjadi di akhir zaman ini. Nah, lalu pertanyaannya berikutnya, tadi Tuhan Yesus mengatakan penyesatan harus ada. Ya kan? Mengapa harus ada penyesatan? Ya, paling tidak saya pikir ada 3 hal ya. Yang pertama, menggenapi nubuat. Ya, baik perjanjian lama, perjanjian baru, terutama Tuhan Yesus tadi mengatakan penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Makanya berkali-kali saya mengatakan pada mahasiswa saya, jangan sampai kalian semua ini yang menggenapi nubuat Tuhan Yesus.
sudah lulus STH atau MTH jadi penyesat. Saya mengatakan begitu, saudara. Ya, jadi kalian jangan menggenapi nubuatan Tuhan Yesus, biar orang lain saja. Saya mengatakan begitu. Ya, nah yang kedua, kenapa harus ada penyesatan? Supaya kita bisa tahu membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang benar berarti ada yang salah. Kalau ada yang salah berarti ada yang benar. Salahnya di mana? Kalau benarnya seperti ini. Nah, itu penting, saudara. Nah, yang ketiga, untuk menguji pengertian kita. Ya kan, kalau nggak diberi yang sesat, bagaimana kita bisa tahu membedakan mana ajaran yang benar, ada mana yang tidak. Nah, untuk membedakan semuanya itu, untuk bisa peka kepada penyesatan, ya tidak ada kata lain, ya tindakan lain kecuali kita terus belajar. Nah, seperti malam hari ini kita sudah lama belajar ya Bapak Ibu. Saya berharap pengertian firman saudara-saudara semua, Bapak Ibu semua itu semakin lebih lagi ya dibanding sebelum kita belajar. Nah, itu harapan saya, Bapak Ibu ya, harapan Pak Bambang, harapan kita semua. Oke. Nah, sekarang hukuman bagi penyesat apa? Kalau di dalam ayat paralelnya di Injil Matius itu jelas ya, saudara. Tadi Lukas, Tuhan Yesus juga mengatakan celakalah atau terkutuklah. Ya. Terus yang kedua, lebih baik orang itu tidak perlu dilahirkan, tapi di bagian yang lain, saudara, Matius sama Lukas sama, biarlah bagi penyesat itu diikat dengan batu kilangan di leher dan ditenggelamkan ke laut. Ya, jadi batu kilangan seperti apa? Seperti gambar di sebelah ini, Bapak Ibu ya. Saudara, ya ini satu pasang ya. Ini berputar untuk menggiling gandum. Bapak Ibu Saudara. Dan ini berat. Nah, jadi penyesat tadi dikatakan lehernya diikat batu kilangan. Ya, Saudara, ini ya satu pasang pasti tenggelam, Saudara. Walaupun jago renang sekalipun. Gitu ya. Terus setelah itu apa? Di dalam laut. Jadi nggak bisa bangkit ya, nggak bisa untuk terapung ya, saudara. Nah, apa itu batu kilangan? Kalau saudara lihat ya, di setiap rumah orang petani atau kemah orang ya Badui ya istilahnya ya, saudara, di Palestina terdapat sebuah batu kilangan yang diputar dengan tangan. Ya tadi yang di atasnya ya, saudara. Kilangan itu terdiri dari batu kilangan bawah yang tetap dan tidak bergerak, yang bagian bawah yang lebih besar, dan batu kilangan atas yang bergerak seperti gambar itu. Bahannya hampir selalu dari batu basal, batu yang amat keras, dari basan. Kedua batu kilangan itu berlubang di tengah-tengah. Pada batu kilangan atas kira-kira 4-5 cm dari tepi ada lubang tempat memasang pasak kayu. Kilangan itu adalah suatu perkakas yang diperlukan setiap hari. Makanya hukum Taurat mengatakan apa? Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gade. Jadi walaupun yang satu diambil untuk gade, artinya ada orang yang berhutang lalu nggak bisa bayar, ya udah ini diambil, saudara. Firman Tuhan mengatakan berdosa orang itu. Kenapa? Karena ini orang Israel, ya saudara-saudara, alat yang sangat penting ya, alat utama untuk menggiling gandum. Kalau ini tidak ada, saudara, maka akan mengalami kesulitan. Makanya Ulangan 24 ayat 6 mengatakan jangan mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gade. Nah, saya kutip dari buku Purbakala Alkitab dalam kata dan gambar. Artinya apa, saudara? Ada dua hal di situ. Bagi penyesat diikat dengan batu kilangan lehernya lalu ditenggelamkan ke laut. Nah, ini memang kiasan ya, saudara. Artinya apa? Hukuman bagi penyesat itu adalah 2 kali lipat. Ya, serius sekali, saudara. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi lebih baik dia nggak usah dilahirkan. Tapi kenyataannya sudah terjadi dilahirkan dan penyesatan itu ada. Nah, lalu kita bandingkan dengan Matius pasal ke-18, 6 dan 9 kalau Bapak Ibu baca di situ ya, dikatakan apa? Kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Kalau kakimu juga menyesatkan engkau, potonglah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan satu tangan atau satu kaki daripada masuk neraka dengan lengkap. Karena apa? Menyesatkan. Bahkan kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Lebih baik engkau masuk kerajaan surga dengan satu mata daripada keduanya masuk neraka. Nah,
Yang kedua, saudara, hukuman bagi penyesat apa? Penggal bagian tubuh yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu, ternyata orang bisa berdosa, orang bisa salah, ya karena tangan, kaki, mata kita ya, saudara. Betul ya? Coba kalau ini dipraktekkan secara literal. Wah, mungkin tangan kita nggak lengkap, kaki kita sudah nggak lengkap, mata kita pun juga sudah nggak lengkap ya, Bapak Ibu ya. Tapi ini maksud Tuhan bukan secara literal, tapi secara kiasan. Artinya apa? Kita harus sangat perlu berhati-hati di dalam mengajarkan kebenaran. Ya, sebab akibat dosa itu sangat mengerikan. Dengan tangan yang dipotong, kaki yang dipotong, dan mata yang dicungkil. Nah, itu maksudnya Tuhan. Ya, saudara. Makanya kita sekolah, ya, saudara, Pak Bambang juga terus lanjut. Itu bukan untuk hebat-hebatan kita, tidak, saudara. Supaya kita ini mengajar, saudara, lebih baik lagi. Ya, mengajar siapapun, Bapak Ibu, lebih baik lagi. Bahkan membuat orang yang mendengar pengajaran kita itu jadi semakin mengerti. Nah, itu tujuannya, saudara. Nah, ada orang yang berkata begini, jadi pengkhotbah atau pembicara itu mudah saja katanya. Kenapa mudah saja? Nggak peduli lulusan apa, disiplin ilmu apa, bisa khotbah. Benar toh Bapak Ibu? Sarjana hukum bisa khotbah. Ya, ada yang kita undang di tempat kita, ada 2 yang sarjana hukum, yang satu pengacara, yang satu notaris, saudara-saudara. Bisa khotbah. Betul? Lalu ada yang sarjana ekonomi bisa khotbah. Ada yang dokter bisa khotbah. Saudara-saudara ya, yang insinyur bisa khotbah juga. Ada orang yang mengatakan begitu. Tapi kalau dibalik, saudara gitu ya, suruh ngajar ilmu sosial, ilmu politik. Bisa nggak yang bukan lulusan ilmu sosial, ilmu politik mengajar, saudara-saudara? Yang bukan notaris lalu ngajar ke notariatan, istilahnya. Bisa nggak? Nggak bisa, saudara-saudara. Ya, nah artinya apa, saudara? Boleh dari disiplin ilmu apa saja, tapi harus fokus belajar lagi, ekstra keras belajarnya. Nah, kalau ada di S2 teologi itu ada namanya mata kuliah matrikulasi. Jadi yang non-teologi harus ambil mata kuliah ini, tambahan. Dan mata kuliah tambahan ini ternyata mata kuliah dasar yang sangat penting. Termasuk teologi sistematika tadi. Kenapa, saudara? Sebab kalau nanti lulus, walaupun gelarnya MTH gitu ya, Magister Teologi, tapi kalau tidak mengajarkan kebenaran, Bapak Ibu, jadi penyesat. Makanya ini sangat serius sekali, saudara. Ya, sangat serius sekali. Lalu yang ke berapa? 3 ya. Hukuman bagi penyesat apa? Yudas 1 ayat 3 dan 4. Coba kita baca ya, saudara-saudara. Sebelum Wahyu terakhir itu ada kitab Yudas atau surat Yudas. Hanya 1 pasal ayat 3 dan 4. Saya baca. Yudas 1 ayat 3 dan 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang yang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, tengah-tengah jemaat, kumpulan orang percaya. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu, hukuman bagi penyesat adalah hukuman. Bahkan dikatakan telah lama ditentukan untuk dihukum. Ya, kecuali bertobat, kembali kepada kebenaran. Tapi, apakah bisa? Bisa, tapi yang nggak kembali bisa juga, saudara. Nah, kenapa? Tadi disebut kalau engkau menyesatkan salah satu dari anak-anak ini atau anak kecil ini. Nah, anak kecil ini bukan berarti secara umur masih kecil ya, saudara. Tapi ini sebenarnya gambaran dari orang yang masih lemah imannya. Ya, ada yang baru percaya Tuhan katakanlah. Atau mungkin sudah lama menjadi Kristen tapi pengertian firman-Nya juga belum mendalam. Ya, ada yang secara hurufiah, oh anak-anak sekolah minggu. Ya, makanya guru sekolah minggu itu harus serius belajar. Kenapa? Jangan sampai
anak-anak bertanya, menjawabnya salah, saudara. Gitu kan? Nah, jangan sampai juga ada kesan, oh anak kecil aja kok Pak. Saya paling jengkel mendengar jawaban itu. Ya, jadi tolong guru sekolah minggu mempersiapkan dengan baik. Alah Pak, wong itu anak kecil saja kok, nggak mungkin dia tanya macam-macam. Bahkan agak senyum dia berkata, kan kita bohongin aja dia nggak tahu toh Pak. Loh, saya marah saudara-saudara. Justru masih kecil, ya, saudara, itu benar-benar usia emas ya Bapak Ibu ya. Itu kalau diberi pengajaran yang benar langsung tertanam dan dia terus ingat ya sampai pada masa dewasanya. Jadi tidak boleh diberi yang salah, harus yang benar, yang kuat mengakar di sana. Nah, kalau itu disesatkan, yang digambarkan anak kecil atau yang masih lemah imannya, saudara, maka orang yang mengajar, yang menyesatkan itu akan mengalami hukuman yang mengerikan. Nah, seharusnya bagaimana? Dibimbing sampai mereka mengerti kebenaran iman Kristen dan bukan disesatkan, saudara. Nah, ini nasihat Tuhan yang pertama. Hati-hatilah terhadap penyesatan. Lalu yang kedua, satu perikop ini kita habiskan ya, Bapak Ibu. Ayat 3 dan 4 tadi dikatakan tegur dan ampuni. Ya, memang konteksnya tegur dan ampuni ini ya para penyesat itu. Ya, Bapak Ibu ya, para penyesat itu sebenarnya. Tegur, lalu setelah itu ampuni, ya. Dia mau bertobat, menyesal, ya sudah diampuni, gitu ya. Saudara, nah ini bisa banyak pengertian. Kalau konteks dekatnya memang soal kesalahan lalu ada pengampunan ya. Ada yang salah, bukti kasih itu ditegur, saudara, dinasihati, setelah itu diampuni. Kalau dia menyesal lalu diampuni. Ayat 3 dan 4, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi menyesatkan itu berdosa juga ya, saudara. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah Bapak Ibu, kita ingat ya di Matius 18 ayat 21 sampai 25. Itu tentang apa saudara? Harga sebuah pengampunan. Ya kan? Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jikalau dia berbuat dosa atau kesalahan? 7 kali kah? Petrus menjawab seperti itu ya. Lalu jawab Tuhan Yesus apa saudara? Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ya, Ibu ya, itu jawaban Tuhan. Nah, kalau 7 kali seolah-olah ada batasnya. Padahal yang namanya pengampunan itu, saudara, apakah ada batasannya? Ya, saudara. Petrus dengan bangga berkata, aku sudah mengampuni 7 kali. Ya, sempurna. Berarti sudah selesai. Tapi Tuhan mengatakan bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Wah, artinya apa ini saudara? Angka 7 dan angka 10 itu adalah angka kesempurnaan. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya kalau begitu, kesempurnaan dikalikan kesempurnaan ditambah dengan kesempurnaan. Jadi artinya pengampunan itu tanpa batas. Pengampunan itu tidak terbatas. Nah, lalu Tuhan memberikan perumpamaan di ayat berikutnya tentang 2 hamba. Saya berharap masih ingat kisah itu. Kalau lupa nanti dibaca lagi Matius pasal yang ke-18. Nah, hamba yang pertama dikatakan berhutang kepada raja 10.000 talenta. Nah, ini jumlahnya besar, saudara ya. Jutaan bahkan miliar gitu ya. Jumlah yang tidak terhingga, tidak terhitung, dan tidak terbatas. Nah, berapa? Saudara boleh lihat kamus. Nah, karena hamba ini tidak sanggup membayar, saudara, karena mau dimasukkan penjara, ya disiksa dengan algojo kata Alkitab, akhirnya hamba ini memohon kepada tuan raja itu supaya diampuni dan dibebaskan hutangnya. Dan singkat cerita, akhirnya hutangnya dibebaskan, saudara. Nah, hutangnya berapa? Nah, kalau di dalam perjanjian lama, talenta ya tadi ya 10.000 talenta hutangnya. Itu ukuran berat. Ya saudara kalikan ya sendiri saja kalau ditimbang 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Ya, saudara itu kurang lebih 1 talenta kalau ukuran
berat di dalam perjanjian lama. Nah, ini dipakai untuk pelita emas ya. Salah satu alat di dalam kemah suci orang Israel waktu di padang gurun. Lalu zaman perjanjian baru, Bapak Ibu, 1 talenta itu adalah ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Jadi untuk mendapatkan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Nah, kita lihat ya, saudara, 1 dinar itu sebenarnya upah orang bekerja 1 hari. Jadi kalau 6.000 dinar, dia harus bekerja selama 6.000 hari. Betul ya? Ini sudah nggak bisa nabung apa-apa ini saudara ya. Ini kebutuhan sehari-hari, upah harian Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dijadikan tahun, berarti 6.000 dibagi 365 ya. Sama dengan 16,4 tahun. Untuk mendapatkan berapa? Bekerja 16,4 tahun, 1 talenta. Nah, tadi hutangnya berapa Bapak Ibu? 10.000 talenta. Jadi kalau ingin melunaskan 10.000 talenta, dia harus bekerja selama 10.000 kali 16,4 ya. 164.000 tahun. Saudara. Makanya harga pengampunan itu sangat mahal sekali. Nah, pertanyaannya berapa umur manusia? Saudara. Kemarin saya dengan Pak Bambang ya melayani tutup peti pemberangkatan dan pemakaman ya. Oma di Bakti Luhur umurnya 92 tahun. Ya, kemarin mama dari saudara kita di gereja meninggal, tadi tutup peti juga, saya dan Pak Bambang hadir, itu dengan Pak Haryono juga, ya umurnya 95 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah hamba ini tadi punya hutang 10.000 talenta, dia bisa melunaskan hutangnya itu kalau umurnya berapa? 164.000 tahun. Nah ini kan tidak mungkin ya saudara. Nah, saudara jangan bertanya uang sebanyak itu untuk apa ya? Memang nggak dijelaskan di Alkitab. Ini mau menunjukkan bahwa harga pengampunan itu sangat mahal. Engkau nggak bisa membayar sehingga dosamu itu diampuni. Ya, ini hutang apa? Hutang dosa, hutang nyawa sebenarnya. Ya, umur manusia kan hanya 70-an tahun ya rata-rata Bapak Ibu. Tidak sanggup melunasinya. Akhirnya raja itu berbelas kasihan kata Alkitab. Sehingga hamba yang punya hutang 10.000 talenta dengan cara apa? Ya, dari keturunannya yang keberapa sekalipun tidak bisa membayarnya, makanya dilunaskan. Nah, ketika dia bersukacita hutangnya dilunaskan yang sangat banyak itu, saudara, ketika dia keluar, dia ketemu hamba yang kedua yang berhutang kepadanya hanya berapa? 100 dinar, Bapak Ibu. Nah, ketika ketemu hamba yang kedua yang berhutang 100 dinar, maka hamba yang pertama yang dihapuskan hutangnya harusnya berkata apa? Ya sudah, hutangmu yang 100 dinar lunas ya. Harusnya begitu, saudara. Tapi ini tidak. Dia berkata dengan keras, dengan kasar, berkata, bayar segera hutangmu. Nah, saudara, lihat. Ketika kejadian itu, ada orang-orang yang melihat, lalu melaporkan kejadian itu kepada raja, dipanggillah hamba yang pertama tadi. Nah, harusnya apa? Diampuni, dibebaskan hutangnya sangat banyak karena engkau tidak sanggup membayarnya, harusnya engkau juga mengampuni, ya membebaskan orang yang berhutang kepadamu. Kecil 100 dinar. Ini upah bekerja 100 hari kan, 3 bulan lunas, ya saudara. Tapi Alkitab mengatakan hamba yang pertama memaksa hamba ini untuk membayar. Kalau nggak bayar, masukkan penjara. Aduh, saudara. Nah, bukankah ya kadang-kadang kita seperti itu ya, saudara. Seharusnya setiap orang yang pernah diampuni itu harus siap memberikan pengampunan kepada orang lain yang berhutang kepadanya dan harus melakukannya dengan sepenuh hati. Tapi kenyataannya, nah ini mau menunjukkan hubungan Tuhan dengan manusia yang berdosa. Hutang yang sangat besar itu tadi sebenarnya hutang dosa. Kita tidak bisa melunasi hutang dosa kita itu. Makanya dibebaskan. Saudara ya, diampuni dosa kita oleh Kristus itu. Nah, kalau kita menyadari pengampunan dari Kristus, maka kalau ada orang yang bersalah kepada kita, ya kita bisa harus mengampuni mereka. Nah, pemazmur pernah berkata di 130 ayat 3 dan 4. Jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Nah, Tuhan Yesus juga pernah berdoa
ketika di atas kayu salib ya Bapak Ibu. Di dalam Lukas 23:34. Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kalimat pertama. Ada 7 kalimat waktu Yesus di atas kayu salib. Ini kalimat yang pertama. Biasanya orang yang disalib, ya seperti gambar di sebelah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Orang-orang itu pasti menghujat, mengolok-olok, mencela, ya bahasa Surabaya bilang tuh miso-miso gitu ya, ngomong kotor kepada orang-orang menyalibkan. Saudara, tapi Yesus dia tidak menghujat, ngomong kotor, mengumpat ya orang yang menyalibkan. Justru sebaliknya, Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, Yesus seharusnya bisa mengutuk, layak untuk mengutuk, bisa. Saudara, layak dia mengutuk. Dia orang benar, ya kan? Tidak melakukan kesalahan, didapati kesalahan pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Kok mengalami kematian yang sangat mengenaskan seperti itu. Tapi kalimat yang keluar dari mulut Yesus bukan kutukan, saudara, tapi pengampunan. Nah, seharusnya kita malu ya kalau melihat bagian ini ya, saudara. Kita ini siapa gitu ya. Kok sulit untuk mengampuni kesalahan orang. Nah, Stefanus juga sama. Ini martir yang pertama kali, saudara. Sesuai di gambarnya itu ya, Bapak Ibu. Ya, ilustrasinya dia dilempari batu ya. Setelah dia menjelaskan perjanjian lama sampai kepada Kristus di Kisah Rasul pasal 7 itu. Nah, setelah itu orang-orang yang mendengar sangat marah, saudara. Dan kemudian menangkap Stefanus dan melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Nah, Kisah Rasul 7, 59, 60 mengatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Kita mengatakan apa? Sambil dia berkata, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya ampuni mereka. Firman Tuhan mengatakan, langit terbuka dan Yesus berdiri. Yesus selalu dikatakan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Tapi saat itu, ketika menyambut para martir ya yang mati demi imannya kepada Kristus, Yesus berdiri, saudara-saudara. Wah, ini luar biasa ya. Berdiri itu kan simbol penghormatan. Kalau kita diundang di pemberkatan nikah ya atau pesta pernikahan, waktu mempelai datang, MC biasanya berkata apa? Mari kita semua berdiri, kita sambut kedua mempelai. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nah, sama loh. Kematian orang percaya, kematian martir Tuhan. Saudara, kita bisa melihat di situ membuat Yesus berdiri, dan itu simbol dari Yesus menghormati. Saudara, wah, ini satu perkara yang luar biasa. Ya, Stefanus martir yang pertama kali mati, Yesus menyambutnya. Oke, lalu ayat yang ke 5 dan 6, Bapak Ibu, ayat yang terakhir ya, bicara soal iman. Nah, Yesus memberikan nasihat soal iman. Jadi yang pertama tentang penyesatan, yang kedua pengampunan, yang ketiga soal iman yang harus terus hidup dan bertumbuh. Ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon aren ini, terbantulah engkau dan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara lihat, tambahkanlah iman kami. Iman apa ini sebenarnya? Ya, ayat di atasnya ya, iman untuk bisa mengampuni. Kekuatan yang Tuhan anugerahkan supaya kita orang percaya bisa mengampuni, gitu ya, saudara. Lalu Tuhan menjawab, nah ini menurut saudara ada yang aneh nggak ini? Ya, kalau engkau punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau, maksudnya tercaburlah engkau, ya, dari tanah dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, ini mungkin enggak ini? Ya, pohon mangga kita cabut lalu di laut kita tanam, bisa hidup? Enggak ya, kecuali pohon bakau ya. Saudara yang memang hidupnya di laut.
ya, atau eceng gondok ya saudara-saudara yang di sungai-sungai itu. Nah ini tidak mungkin kan bisa hidup. Tapi kalau kita punya iman yang dikatakan sebesar biji sawi, ya terjemahnya bukan sebesar ini, seed ya, seperti, bukan sebesar, seperti biji sawi, saudara. Jadi artinya iman itu hidup, iman itu bertumbuh. Nah kalau kita mempunyai iman seperti itu, maka iman kita itu akan melampaui yang namanya ketidakmungkinan. Yang menurut kita tidak mungkin, bisa jadi nanti jadi kenyataan. Siapa sangka? Ya mungkin orang sekarang akan berpikir, iya aku gak nyangka kenapa bisa seperti ini. Kalau dulu jujur mundur ke belakang gak mungkin. Ya istilahnya ya bisa berhasil di dalam usaha katakanlah. Ya di dalam pekerjaan gak mungkin lah. Tapi puji Tuhan kok bisa mungkin. Nah saudara, itu yang dimaksud iman yang hidup, iman yang terus bertumbuh. Nah kita simpulkan, kalau begitu di Alkitab apakah ada ukuran iman? Makanya para rasul berkata, tambahkanlah iman kami gitu ya. Bisa jadi kalau tambah berarti lawan katanya kan kurang. Berarti ada orang-orang yang kurang imannya. Ya, terjemahan aslinya itu Matius 6:30 katakanlah, yang diterjemahkan bahasa Indonesia khawatir itu dikatakan little faith, imanmu kecil. Nah, saudara gitu ya. Kurang iman di situ sebut. Lalu yang kedua ada iman sebesar, terjemahan literalnya seperti biji sesawi. Artinya iman yang hidup, iman yang bertumbuh. Lalu yang ketiga ada iman yang besar. Yang lalu kita sudah belajar ya, Matius 15 dan Lukas pasal yang ke-7. Dan yang keempat, saudara, ada iman yang tangguh. Iman yang tangguh seperti Ayub. Lihat, Ayub itu babak belur dalam waktu sehari. Kalau kita mungkin bangkrut ya, habis-habisan, itu nggak sekejap, saudara. Mungkin perlu waktu ya, setahun habis katakanlah. 2 tahun habis, sebulan habis. Tapi Ayub sekejap. Anak-anaknya mati, harta bendanya dirampas. Ya, rumahnya hancur, bahkan istrinya meninggalkan dia, tubuhnya pun secara fisik penuh dengan luka. Bayangkan saudara, kondisi orang seperti itu ya. Ada orang yang bercerita di masa pandemi benar-benar habis, saudara. Tapi kan 2 tahun habisnya. Tapi Ayub sekejap saat itu juga. Makanya Alkitab mengatakan imannya tangguh, kuat. Saudara, sampai dikutip oleh Yeskiel, dikutip oleh Yakobus, itu Ayub. Karena sebagai teladan bagi orang percaya. Nah, pertanyaan malam ini, kita memiliki iman yang mana, saudara? Yang tahu Bapak Ibu semua. Amin.